Shalom, damai sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Namun kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur tak terima kasih kami kehadirat-Mu. Sepanjang istirahat kami Tuhan yang menyertai kami. Pagi ini Tuhan izinkan kami boleh melihat hari yang baru yang datangnya daripada-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kami. Saat ini juga Bapa, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah di hati kami, hadir urapi firman-Mu, agar sungguh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan boleh menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adapun firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini terambil dari kitab Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, satu ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus memilih murid-muridnya untuk melakukan pelayanan bagi banyak orang. Pertanyaannya sekarang, kapan Anda dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya? Kita mungkin sudah lama menjadi orang percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada yang sejak lahirnya sudah menjadi orang Kristen, artinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus karena ayah dan ibunya adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ternyata saudaraku, orang yang dipanggil Tuhan Yesus itu diangkat menjadi muridnya. Muridnya artinya kalau kita pengertian yang kita ambil kata murid itu adalah harus belajar. Jadi kalau di sekolah juga anak-anak murid-murid sekolah, apakah dia di SD, SMP, SMA, atau mungkin masih TK, semua murid tadi adalah belajar. Nah, tentunya kita juga dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai muridnya, maka kita juga harus belajar. Apa yang harus kita pelajari? Tentunya apa yang sudah difirmankan Tuhan. Kitab Injil sudah disampaikan melalui kitab Matius, Lukas, Markus, Yohanes, dan surat-surat dari kisah para rasul dan seterusnya sampai Wahyu. Nah, itu semuanya adalah pembelajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, tentunya kita sebagai murid harus taat dan setia. Kalau tidak mau belajar, tentunya tidak akan naik kelas. Demikian juga saudaraku, iman percaya kita kalau tidak mau membaca firman Tuhan. Nah, kalau murid-murid pun di sekolah misalnya diberikan guru pelajaran, kalau dia tidak mau membaca, apakah dia bisa mendapatkan ujian yang diberikan gurunya? Nah, tentunya mereka akan harus mengulang lagi, ya. Artinya mereka harus remedial untuk mendapatkan nilai yang baik. Demikian juga kita saudaraku, ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan diangkat menjadi muridnya, tentunya kita harus belajar. Kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang tertulis di dalam Alkitab. Tentunya kita harus belajar semuanya, tidak hanya di perjanjian baru tetapi perjanjian lama juga, karena perjanjian baru adalah penggenapan tentang perjanjian lama. Nah, oleh karena itu, sebagai murid yang rajin, yang takut akan gurunya, karena Tuhan sendirilah menjadi guru kita di sini, tentunya kita harus rajin belajar, mempelajari firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan murid Tuhan Yesus yang terdahulu. Nah, itulah yang harus kita pelajari supaya kita
bisa bertumbuh iman percaya kita, supaya ujian yang diberikan guru kita tadi, Tuhan Yesus itu sendiri, kita sanggup melaluinya. Kita lanjutkan. Lalu memberikan tenaga dan kuasa. Nah, ketika murid-murid tadi sudah belajar dengan serius dan sungguh-sungguh, maka di sini Tuhan katakan, lalu Tuhan memberikan tenaga dan kuasa. Nah, memang firman Tuhan itu berkuasa, saudaraku. Dia sanggup melakukan segala perkara karena firman itu keluar dari mulut Allah sendiri, dan firman itu adalah Allah sendiri. Tentunya akan berkuasa, ada tenaga dan ada kuasa. Nah, yang diberikan kepada murid-murid tadi tentu melalui firman Tuhan tadi. Kita sendiri pun sebagai murid tadi, ketika kita mau belajar, kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan dan apa yang menjadi larangan-larangannya, tentunya kita hindari. Nah, apabila itu yang kita lakukan, maka Tuhan memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Nah, seperti itulah saudaraku, karena memang kita hidup di dunia ini, kita hidup bersama-sama dengan setan-setan, karena setan itu adalah malaikat Tuhan yang dahulu bersama-sama dengan Tuhan. Ketika mereka memberontak kepada Tuhan, mereka dicampakkan ke bumi. Demikian juga manusia, ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka mereka juga dicampakkan ke dalam dunia. Tentunya kita bersama-sama hidup dengan setan-setan di dunia ini. Tetapi ketika kita mau belajar sebagai murid Tuhan, maka Tuhan memberikan tenaga dan kuasa kepada murid-muridnya untuk menguasai setan-setan. Nah, inilah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan asal kita mau belajar, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, itu dia saudaraku. Jadi ketika kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, maka ada kuasa, ada tenaga yang datangnya daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan itu melalui firman-Nya kepada murid-muridnya untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, oleh karena itu siapapun kita saudaraku, apakah kita sudah lama atau masih baru mengenal Tuhan Yesus, mari ketika kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan, maka Tuhan memberikan tenaga dan kuasa bagi orang yang mau belajar, yang menjadi murid-muridnya tadi. Maka akan kuasa itu adalah untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi ketika kita mendoakan seseorang ketika dia sakit pun, kita mentompak tangan kepada mereka, maka sakit penyakit akan lenyap. Demikian juga apabila kita sendiri yang sakit, kita juga boleh berdoa kepada Tuhan, karena ada tenaga dan ada kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita sendiri, maka kita boleh disembuhkan karena kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Nah, oleh karena itu mari saudaraku, jangan kita lupakan setiap hari kita mau membaca firman Tuhan, kita belajar melalui kebenaran firman Tuhan, karena sungguh luar biasa Tuhan memberikan tenaga dan kuasa bagi orang yang percaya, yang mau menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, kami boleh membaca kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan ketika memanggil murid-murid-Mu, maka mereka Tuhan panggil dan Tuhan berikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bapa, ini kami Bapa, kami juga mau Tuhan sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup. Kami juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Oleh karena itu berikan juga kepada kami Tuhan tenaga dan kuasa itu untuk boleh kami menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Karena itulah yang Tuhan firmankan hari ini. Ajari dan pimpin kami untuk tetap taat setia kepada kebenaran firman-Mu, agar sungguh kami layak menjadi murid-Mu Bapa, supaya kami setiap saat boleh naik kelas
iman percaya kami boleh naik karena Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Beri kami hati selalu untuk bersyukur bagimu. Hormat bagimu, pujian bagimu, kemuliaan hanya untuk-Mu. Terpujilah Allahku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.